Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra. Saya berasal dari kelas 1C Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila pada bab 6, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pada hari ini saya akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Hak mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dari setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapat pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Dan yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, menghormati HAM orang lain. Yang keempat, tunduk kepada ketetapan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Dan yang kedelapan, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, dari kaum pluralis, dinyatakan oleh Hobbes dan John Locke, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis,
dinyatakan oleh Antonio Gramsci yang berbunyi, dominisi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum berzuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga dari kaum sintetis, dinyatakan oleh Anthony Giddens, yaitu menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.